Hai Facebook Mania, kamu pernah nggak sih nemuin masalah pas main game atau ngecas HP di tempat yang suhunya kurang sejuk? Malah bikin HP kita overheating. Itu mungkin penyebabnya HP kamu belum menyediakan teknologi yang namanya liquid cooling system. Buat mengatasi masalah ini, sekarang Hilmi kasih rekomendasi daftar 7 HP gaming dengan liquid cooling system termurah supaya nggak ada demam-demam lagi HP-nya nanti. Penasaran ada apa aja HP-nya? Check it out! Yang pertama ada Samsung Galaxy A73 5G. Smartphone ini merupakan keluaran terbaru dari Samsung Indonesia yang rilis di bulan Maret ini. Samsung Indonesia hanya menyediakan satu varian aja nih sayangnya, yaitu 8/256GB. Tapi itu juga udah lega banget kok buat kebutuhan daily driver apalagi buat gaming. Nah, untuk menunjang pengalaman gamingnya, Samsung Galaxy A73 5G sudah dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang disupport dengan fitur fast charging 25W. Salah satu fitur di smartphone ini yang mendukung teknologi liquid cooling systemnya adalah game booster. Dengan mengaktifkan fitur ini, kayaknya Samsung Galaxy A73 5G mampu menyesuaikan suhu smartphone-nya untuk menjaga performa yang stabil. Bisa kita lihat ya, ketika smartphone ini bermain game COD Mobile dengan grafis mentok kanan, kemudian kondisi baterai smartphone ini ada di 100%, suhu awalnya ada di kisaran 32-33 derajat Celcius. Namun ketika digunakan untuk bermain satu kali gameplay selama kurang lebih 10 menit, suhunya menjadi ada di kisaran 38-41 derajat Celcius. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini, kalian bisa cek di scene berikut. Dari Samsung masih kemahalan, kalian bisa beralih ke produk yang satu ini loh, Realme GT Master Edition. Terus juga nih, di harga 4 jutaan ini kita juga bisa dapetin dapur pacu yang sama dengan Samsung yang barusan Hilmi bahas, yaitu Qualcomm Snapdragon 778G. Smartphone ini juga punya teknologi Vapor Chamber Cooling System sebagai pendingin si smartphone-nya. Realme menyediakan ruang pembuangan suhu seluas 13,217 mm2 untuk mengurangi suhu dan menjaga smartphone-nya tetap dalam performa yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan melakukan gaming test beberapa game dengan grafis yang cukup berat renderingnya, mulai dari Mobile Legends, League of Legends, hingga Genshin Impact dengan settingan grafis maksimum. Di bagian depannya, Realme GT Master Edition ini menghasilkan suhu di kisaran 48 derajat Celcius. Sementara untuk di bagian belakangnya menghasilkan suhu di kisaran 45 derajat Celcius. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya bisa cek di scene berikut ya. Smartphone dengan teknologi liquid cooling system selanjutnya ada Vivo T1 Pro 5G. Sedikit turun 200 ribuan dari Realme GT Master Edition, ternyata smartphone ini juga menggunakan chipset yang sama loh seperti Realme GT Master Edition. Udah gitu, kapasitas baterainya juga lebih banyak di smartphone ini, yaitu 4700 mAh yang sudah disupport fast charging 66W. Selain disupport fast chargingnya, Vivo T1 Pro 5G juga memiliki teknologi Vapor Chamber sebagai liquid cooling systemnya dengan menyediakan luas area pendingin 32,923 mm2 sehingga mampu mengurangi 12 derajat Celcius pada CPU. Hal ini juga selaras dengan performa gamingnya loh ketika Vivo T1 Pro 5G bermain beberapa game mulai dari COD Mobile, Pokemon Unite, Mobile Legends, Genshin Impact, dan dengan settingan maksimal juga, ternyata suhu di smartphone ini mencapai di kisaran 44 derajat Celcius untuk di bagian depan, dan kisaran 42 derajat Celcius untuk di bagian belakangnya. Dengan begitu, mungkin kita tidak perlu tambahan pendingin eksternal ya guys, soalnya liquid cooling system di Vivo T1 Pro 5G berfungsi dengan baik. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo T1 Pro 5G ada di scene berikut. Produk
keempat, ada Poco X3 Pro. Meskipun harganya lebih rendah dari ketiga produk yang udah Hilmi sebutin tadi, Poco X3 Pro mampu bersaing secara tenaga loh. Pasalnya, smartphone ini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 860, ditemani juga dengan kapasitas baterainya yang sudah 5160 mAh yang support fitur fast charging 33 watt. Lalu gimana dengan fitur liquid cooling systemnya nih? Poco X3 Pro memiliki teknologi Liquid Cool Technology 1.0 Plus untuk menemani pengalaman gaming kalian. Walaupun tidak bisa bersaing di teknologi ini dari tiga produk yang udah Hilmi sebutin tadi, tapi jangan diremehin loh kemampuannya. Karena setelah dicoba dengan melibas PUBG Mobile dengan settingan smooth 90 fps selama kurang lebih 1 jam, suhu yang dihasilkan dari smartphone ini untuk layar bagian atasnya menyentuh di angka kisaran 44-46 derajat Celcius. Sementara untuk bagian depan di bagian bawahnya hanya menyentuh di angka kisaran 38-42 derajat Celcius. Poco X3 Pro menyediakan dua varian yang bisa menyesuaikan kebutuhan kalian. Ada 6/128GB dan 8/256GB. Mungkin untuk varian yang kedua disediakan oleh Poco Indonesia biar makin identik kali ya dengan smartphone kelas flagship. Kalian bisa ceki-ceki spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X3 Pro di scene berikut. Daftar selanjutnya diisi oleh Redmi Note 11 Pro. Dengan beberapa spesifikasi di atas kertas yang menjanjikan, gimana performanya ya? Yuk kita bahas sedikit. Selain menggunakan beberapa spesifikasi tersebut, Redmi Note 11 Pro juga dilengkapi liquid cooling system yang bernama Liquid Cool. Kalau dilihat dari klaim official website-nya sih, dengan teknologi ini, Redmi Note 11 Pro memiliki pipa pelepas panas plus panel grafit berlapis untuk efisiensi maksimal dalam meredam suhu tinggi sehingga performanya bisa maksimal tanpa takut demam. Ini terbukti di mana pada saat Hilmi mencoba beberapa gaming, mulai dari Free Fire dengan settingan grafis rata kanan, Mobile Legends dengan grafis ultra dan refresh rate high, dilanjut Apex Legends di grafis tertingginya, hingga Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Sayangnya di Genshin Impact kita ketemu beberapa kali frame drop nih, tapi ini bisa diatasi dengan menurunkan settingan grafisnya ya. Nah, buat menunjang semua aktivitas yang udah Hilmi sebutin di Redmi Note 11 Pro ini, Doski pakai kapasitas baterai 5000 mAh yang udah disupport fitur fast charging 65 watt. Kalau kalian masih penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini, bisa cek di scene berikut ya. Di dua daftar produk terakhir, akhirnya Infinix juga ikut andil dalam tema video kali ini dengan smartphone-nya Infinix Zero X Pro. Secara harga, smartphone ini sih bisa dikategoriin sebagai kelas mid-range ya, tapi spesifikasi di atas kertasnya justru mirip dengan kelas flagship loh. Emang ada apa aja sih? Dimulai dari variannya. Infinix Zero X Pro hanya menyediakan satu varian yaitu 8/256GB. Untuk menunjang performanya nanti, smartphone ini memiliki kapasitas baterai 4500 mAh yang disupport fast charging 45 watt dan sudah tersertifikasi TUV Rhineland loh, Pricebook Mania. Hebatnya lagi, di samping spesifikasinya yang mumpuni, Infinix Zero X Pro juga memiliki teknologi pendingin yang mampu meminimalisir suhu pada saat ngecas ataupun bermain game. Nah, nama teknologinya tuh Heat Pipe Thermal 2.0. Teknologi ini hadir juga bersamaan dengan gaming mode-nya smartphone ini untuk mendukung performa yang maksimal, yaitu Darling 2.0. Hasilnya, Infinix Zero X Pro mampu mengecas baterai dari keadaan 0% hingga 100% dalam waktu kurang lebih 1 jam dan dengan suhu yang seminimal mungkin. Di bagian depan setelah selesai dicas, smartphone ini menghasilkan suhu di kisaran 28 derajat Celcius dari suhu awalnya sebelum dicas berada di kisaran 24 derajat Celcius. Nah, buat kalian yang mau kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero X Pro, ada di scene berikut. Masih kurang murah? Tenang, masih ada satu produk lagi yang bisa menggiurkan kalian. Tapi jangan lupa support Pricebook dulu dengan mencet like dan share juga ya.
Masuk di daftar yang terakhir, ada Poco M4 Pro. Selain menyediakan beberapa varian RAM mulai dari 6GB dan 8GB yang bisa menyesuaikan kalian buat main game, smartphone ini juga udah pakai chipset MediaTek Helio G96 untuk menunjang performanya. Ada lagi nih, kapasitas baterainya juga udah 5000 mAh yang disupport dengan fitur fast charging 33W. Supaya gamingnya adem ayem aja nih, Poco M4 Pro juga punya teknologi liquid cooling system yang namanya Liquid Cool Technology 1.0 Plus. Yang kalau kita lihat dari klaimnya di official website mereka, teknologi ini menyediakan ruang peredam panas seluas 10,5 mm2 untuk menurunkan suhu baterai. Hal ini bisa dibuktikan sewaktu Afif bermain Mobile Legends, COD Mobile, dan PUBG Mobile dari kondisi awal suhu 30,8 derajat Celcius menjadi 39,5 derajat Celcius. Perlu diingat, Afif bermain 3 game ini di dalam ruangan yang cukup panas juga ya Pricebook Mania, karena AC-nya lagi dimatiin. Mungkin kalau kalian main di ruangan yang lebih sejuk, suhunya bisa jadi lebih turun lagi. Udah gitu, dengan teknologi yang tadi Hilmi mention, pihak Poco juga mengklaim hal ini bisa membantu menurunkan suhu selama pengisian daya cepat. Dengan begitu, pas ngecas baterai, tingkat efisiensinya meningkat, performanya pun tetap bisa diandalkan. Kalau kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M4 Pro, bisa cek di scene berikut ya. Sekalian Hilmi izin pamit, bye-bye!